Opsi lockdown terus gencar dihembuskan oleh beberapa kalangan dalam rangka mencegah penyebaran wabah virus corona COVID-19. Apalagi jumlah yang terpapar COVID-19 setiap hari bertambah. Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat, BISMA, Dr. John N. Palinggi MM, MBA, menegaskan istilah lockdown tidak dikenal dalam undang-undang kita. Yang ada istilah karantina wilayah seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Lebih lanjut, John yang juga Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia atau ARDIN ini, mengatakan jika karantina wilayah ini ingin diterapkan, maka harus punya validitas data yang cukup. Lockdown itu tidak ada dalam istilah kita. Yang ada di undang-undang itu karantina wilayah. Ya, wilayah yang diisolasi. Dan itu adalah atas usul dari bupati wali kota ke gubernur, dan gubernur teruskan ke Bapak Presiden dan timnya untuk dikaji apakah layak. Karena setiap karantina wilayah harus memiliki validitas data yang cukup sekali. Jangan cuma dari mulut ke mulut, tidak bisa. Harus datanya konkret dan itu diverifikasi, barulah melakukan. Bahwa ada karantina wilayah, konsekuensinya berkaitan ekonomi, orang susah cari makan, orang apa, itu juga akan dipikirkan oleh tim ahli di bawah Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden sangat memiliki orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk memutuskan hal-hal darurat seperti ini. Lebih jauh, John menjelaskan lockdown tidak menguntungkan bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Ditambah lagi, lanjut John, jika di lockdown kemudian ada agitasi atau perbedaan pendapat di wilayah tersebut maka akan bertambah sulit. Sedangkan kalau karantina wilayah tidak akan menutup akses sama sekali karena seluruh transportasi yang membawa bahan makanan, obat-obatan dan apapun kebutuhan masyarakat, masih tetap berlangsung. Namun pergerakan orang dibatasi dengan tetap stay at home. John berharap semua elemen masyarakat saling mendukung dan menguatkan, mengasihi dan bila perlu berkorban untuk hal ini di tengah-tengah merebaknya wabah COVID-19. Saya belum melihat lockdown adalah menguntungkan kita. Karena lockdown di Indonesia sangat sulit. Karena negara kita terdiri dari kepulauan. Teritori kita bukan satu. Pada saat di lockdown kemudian ada agitasi atau perbedaan pendapat di kewilayahan sulit. Ya, jadi kalau misalnya karantina wilayah itu ada dalam undang-undang. Tetapi kayak lockdown itu tidak ada. Ya, menutup negara. Jadi paling mungkin karantina wilayah. Karantina wilayah itu tidak berarti menutup sama sekali. Seluruh transport yang membawa bahan makanan, obat-obatan, apapun kebutuhan masyarakat tetap berlangsung. Tetapi dibatasi pergerakan orang. Diharapkan tetap stay at home. Dan juga pada saat tertentu, sesudah kita anggap aman, baru kita itu karantina wilayah. Dan ada dasarnya undang-undang. Tapi itu pun harus diusulkan oleh bupati wali kota ke gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah untuk diteruskan kepada presiden dan tim gugus tugas COVID-19. Jadi tidak, orang jangan memancing-mancing seperti itu. Itu mengacaukan. Ada lagi, kalau tidak salah kemarin wakil ketua umum ID yang mengoreksi bahwa peralatan tidak. Saya pikir orang ini harus pergi di kaca besar lihat mukanya dulu lah. Ya. Semua peralatan di dunia orang butuhkan. Yang kedua, kita ini kan memang kita tidak selamat siap. Mestinya dia sebagai wakil ketua itu harus mempersiapkan semua itu atas usul dia. Tapi justru mengoreksi pemerintah. Ini orang tidak benar. Apalagi namanya tuh kemarin saya sebel benar. Mengoreksi bahwa ya semua ini seperti menghasut apa, mau mogok lah, mau apa kalau tidak cukup pakaian itu. Ya situasi ini tidak ada ruang sama sekali kita untuk saling berbeda pendapat. Tidak ada berbeda pendapat. Kalau ada beda pendapat disampaikan secara simpatik. Karena mereka sengsara itu bertugas. Yang ada adalah ruangan di mana kita saling mendukung, saling menguatkan, saling mengasihi, kalau perlu berkorban untuk hal itu. Itu aja kurang. Tapi sepertinya banyak yang memanfaatkan, Pak. Maka mempolitisir juga nih, Pak. Ya kan? Kalau ada orang yang situasi ini kan orang meninggal. Di seluruh dunia meninggal, di Indonesia meninggal.
Ada orang meninggal, perawat, dokter, apa semua meninggal. Kita dalam kesedihan kok. Pahit hidup itu. Ada orang sengsara di rumah sakit dirawat, susah hidup itu. Dalam meninggal, kita berduka, kita susah. Apakah kita masih mau memperpolitisir masalah? Itu durhaka benar. Saya katakan durhaka benar orang mempolitisir ini, apalagi mengambil keuntungan dari kejadian ini. Itu durhaka. Benar-benar itu hukumannya itu. Dan hukuman di dalam undang-undang itu, kalau keadaan darurat, orang korupsi itu dihukum mati dalam undang-undang itu.